adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Kidi bersama dengan Kak Kristina. Apa kabar adik-adik? Wah, semua dalam keadaan yang baik, puji Tuhan. Dan terima kasih adik-adik terus setia mengikuti acara Renungan Kidi. Semoga adik-adik terus bertumbuh di dalam Tuhan dan adik-adik makin juga disukai oleh Tuhan serta teman-teman di sekitar dan orang-orang di sekitar. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema rela berkorban. Adik-adik, apakah pernah rela melakukan sesuatu untuk orang lain? Apakah pernah adik-adik mau berbagi untuk orang lain? Wah, hebat! Semoga firman Tuhan hari ini membuat adik-adik juga terus mau untuk rela berkorban. Yuk, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami dapat kembali merenungkan firman Tuhan dalam acara Renungan Kidi. Tuhan berkati kami supaya kami dapat mengerti apa yang mau Tuhan lakukan untuk kami dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, suatu pagi Didi ikut Mama pergi ke pasar. Mereka naik kendaraan umum. Tiba-tiba ada seorang nenek yang juga menaiki kendaraan itu. Didi melihat tidak ada lagi kursi yang kosong. Didi mempersilahkan nenek itu duduk di kursi Didi. Didi rela berkorban memberikan kursinya untuk nenek itu. Adik-adik, Tuhan Yesus juga rela berkorban untuk kita. Mari kita baca Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49 demikian dituliskan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 dan kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, tabir bait suci terkoyak menjadi 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia menghembuskan napas terakhir. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah katanya, "Sungguh orang ini orang benar." Sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul dada mereka. Semua kenalan Yesus berdiri dari jauh, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea dan melihat semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Kita akan menjadi anak-anak yang berbahagia ketika kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik, Yesus tidak bersalah, tapi harus menanggung derita di salib untuk menyelamatkan manusia. Penyaliban Yesus adalah penderitaan yang rela dijalani karena kasih-Nya pada dunia. Ia rela berkorban agar kita selamat. Ia menyerahkan nyawanya agar kita tidak binasa. Kematian Yesus mengungkapkan betapa besar kasih-Nya untuk kita. Betapa berharganya manusia di mata-Nya. Adik-adik, betapa besar kasih Yesus bagi kita hingga ia rela berkorban menempuh jalan derita. Ia rela mati di kayu salib bagi kita. Sambutlah kasih-Nya dengan syukur, dengan sukacita, dengan hidup benar, dan juga rela berkorban bagi sesama. Yuk
kita berdoa supaya Tuhan yang menolong kita. Tuhan, tolong saya supaya saya bisa terus meneladani kasih Tuhan. Untuk mau rela berkorban bagi orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar saya. Dan tolong juga supaya saya mau untuk melakukan apa yang baik, yang benar, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.